cahaya di balik kegelapan. Di sudut kota yang redup, di antara bayang-bayang bangunan tua dan jalanan sepi, Adul merayap dalam keheningan malam. Tangannya terlatih untuk bergerak cepat, mengambil apa yang bukan miliknya. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati, seolah-olah ia adalah bagian dari malam itu sendiri. Namun, malam itu berbeda. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika jarinya menyentuh kalung perak di meja seorang ibu yang sedang tertidur, suara tangis seorang anak memecah keheningan. Bukan tangis ketakutan karena pencuri, melainkan tangis seorang anak yang kelaparan. Suara itu menusuk hatinya, mengingatkannya pada masa lalu yang pahit. Adul teringat pada adik perempuannya yang dulu sering menangis karena lapar, pada ibu yang berjuang keras untuk menghidupi mereka, dan pada ayah yang pergi terlalu cepat. Dalam sekejap, dunia Adul yang selama ini gelap gulita diterangi oleh kilasan-kilasan masa lalunya. Ia melihat dirinya sendiri sebagai anak kecil yang ketakutan, mencari perlindungan dari kerasnya kehidupan. Ia mengingat bagaimana ibunya bekerja dari pagi hingga malam, hanya untuk memastikan ada makanan di meja. Dan ia mengingat bagaimana ayahnya, yang dulu adalah pilar keluarga, pergi begitu saja, meninggalkan mereka dalam kesedihan dan kesulitan. Suara tangis itu tidak hanya mengingatkannya pada rasa sakit dan keputusasaan, tetapi juga pada cinta dan pengorbanan. Adul merasa ada yang salah dengan jalan yang ia pilih. Bukan karena takut tertangkap, melainkan karena ia menyadari bahwa harta yang ia curi tidak akan pernah bisa membeli ketenangan hati. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap tindakan hanya membawa lebih banyak kesedihan dan penyesalan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Adul merasa ada yang salah dengan jalan yang ia pilih. Ia berdiri di ambang pintu dengan kalung perak di tangannya dan hatinya bergejolak. Ia memikirkan tentang anak yang menangis itu, tentang ibu yang mungkin sedang berjuang untuk menghidupi keluarganya, dan tentang dirinya sendiri yang telah tersesat begitu jauh. Dengan langkah berat, Adul meninggalkan rumah itu tanpa membawa apa-apa. Ia berjalan perlahan, membiarkan malam yang dingin menyapu wajahnya. Dalam keheningan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari jalan keluar dari lingkaran setan yang selama ini menjeratnya. Ia ingin menemukan cahaya di balik kegelapan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Mencari jalan pulang, keesokan harinya, Adul duduk di teras rumahnya, memandang langit yang mulai terang. Ia merasa kosong, namun juga penuh dengan harapan baru. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus menemukan cara untuk mengubah hidupnya, untuk menjadi orang yang lebih baik. Adul memutuskan untuk mengunjungi masjid di dekat rumahnya, tempat ia dulu sering menghabiskan waktu bersama kakeknya. Masjid itu adalah tempat yang penuh kenangan, tempat ia pernah merasakan kedamaian dan ketenangan. Dengan langkah ragu, ia memasuki masjid itu, berharap menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi kepalanya. Di masjid itu, Adul bertemu dengan Ustadz Rahmat, seorang ulama yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Dengan penuh kerendahan hati, Adul menceritakan kisahnya. Ia berbicara tentang masa lalunya, tentang pilihan-pilihan yang ia buat, dan tentang rasa sakit yang ia rasakan. Ustadz Rahmat mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, "Allah Maha Pengampun, Adul. Yang penting adalah niatmu untuk berubah dan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri." Kata-kata Ustadz Rahmat itu seperti oase di tengah padang pasir. Adul merasa ada harapan, ada jalan untuk kembali. Ia mulai menghadiri pengajian rutin di masjid, belajar tentang Islam dengan lebih mendalam. Ia memahami bahwa agama bukan hanya tentang ritual, tapi juga tentang akhlak dan hubungan dengan sesama. Perjuangan dan perubahan, proses perubahan itu tidak mudah.
Adul sering merasa rendah diri, mengingat masa lalunya yang kelam. Namun, ia ingat pesan Ustadz Rahmat. Perubahan itu tidak mudah, tapi dengan kesabaran dan ketekunan, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap hari, Adul berjuang melawan godaan dan masa lalunya. Ia mencari pekerjaan yang halal, meski awalnya tidak mudah. Dengan bantuan Ustadz Rahmat, Adul mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga toko. Ia bekerja dengan penuh dedikasi, berusaha untuk menebus kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Ia juga mulai berbagi pengalamannya dengan orang lain, terutama anak-anak muda yang mungkin sedang menghadapi dilema serupa. Ia ingin mereka tahu bahwa jalan pintas itu tidak selalu benar dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Cahaya yang menyebar perlahan tapi pasti. Adul menemukan kembali jati dirinya. Ia bukan lagi pencuri yang tersesat, tapi seorang pria yang penuh harapan dan semangat untuk berbagi kebaikan. Ia membuktikan bahwa pertobatan itu mungkin dan bahwa setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Kisah Adul menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, berbagi pesan tentang harapan, pertobatan, dan kekuatan iman. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin menjadi cahaya bagi orang lain, seperti Ustadz Rahmat yang menjadi cahaya bagiku, ujar Adul dengan penuh rendah hati. Adul ingin menyampaikan pesan kepada semua orang. Jangan pernah menyerah pada diri sendiri. Setiap orang bisa berubah, asalkan ada niat dan usaha.